Do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang, pelan-pelan buang, pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. You wanted to, so why don't you just let it loose, alright? So when the beat ends, live it, live it, live it. Dirasa aku kembali, irama menemani, dalam masa menanti, kebahagiaan hari, bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out, now live it, live it to the floor. Karena badan baru. Funny better is it better now? We'll make it better right now. Smart mind, bright line, right rhyme. Don't you ask what went why, just follow my lead. Get your bins. Vroom vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breath's at? Living, 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 yeah. Inilah sambil nanti menikmati harmoni. Indahnya rasakan kembali. Kita bahagia. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now live it up high. Karena badan baru, badan yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, tantangan untuk masa depan yang takkan berlalu. Dirasa akan kembali. Tak lagi harus menanti. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now close your eyes. Karena badan baru, badan yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, menuju ke masa depan yang takkan berlalu. Karena badan baru, badan yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, menuju ke masa depan yang takkan berlalu. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW.
Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu. Lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio. Di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. You wanted to, so why don't you just let it loose and rise? When the feeling, live it, live it, live it. Dirasa untuk kembali, irama menemani, tanpa semua menanti, kebahagiaan hari, bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out, now live it, live it, live it to the full. Got no badan baru. Funny better is a better now. We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, right rhyme. Don't you ask what went why, just follow my lead. Get your bins. Vroom vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breads at? Living, 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 yeah. Inilah sambil nanti menikmati harmoni, indahnya rasakan kembali kita.
Now close your eyes. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now.
kembali melaju. You wanted to, so why don't you just let it loose, alright? Square the feeling, live it, live it, live it. Dewasa untuk kembali, irama menemani. Tak lama sebelum nanti, kebahagiaan hari. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now live it, live it, live it to the full. Kat lambaran baru, lambaran yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, tantangan untuk masa depan yang takkan berlalu. Yeah, the funny better is a better now. We make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, right rhyme. Don't you ask what went why, just follow my lead. Get your bins. Vroom vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breath's at? Living, 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 yeah. Inilah sebeli nanti, menikmati harmoni. Indahnya rasakan kembali, kita bahagia, yeah. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now live it, live it, live it up high. Kat lambaran baru, lambaran yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, tantangan untuk masa depan yang takkan berlalu. Dewasa ada kembali. Tak lagi harus menanti. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now close your eyes. Kat lambaran baru, lambaran yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, menuju ke masa depan yang takkan berlalu. Kat lambaran baru, lambaran yang penuh dengan harapan selalu. Buatkan tangan baru, menuju ke masa depan yang takkan berlalu. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 3, Mandiri University. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi, volume 14 tahun 2023 yang berjudul
My Quarter Life Financial Plan. Perkenalkan, saya Iji, Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Mandiri Beraksi atau Belajar Asik Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan kondisi market terkini untuk seluruh nasabah Bank Mandiri. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berharap Bapak Ibu sehat selalu ya. Dan dalam rangka memeriahkan HUT Bank Mandiri, maka selama bulan Oktober, Bank Mandiri Wealth Management akan melaksanakan rangkaian webinar Mandiri Beraksi setiap hari Selasa pukul 3 hingga 4 sore setiap minggunya, dan webinar hari ini merupakan rangkaian yang ketiga atau yang terakhir di bulan Oktober tahun 2023. So, pastikan Bapak Ibu mengikuti terus rangkaian webinarnya untuk mendapatkan berbagai informasi, tips, dan strategi investasi yang pastinya akan berguna bagi Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas beberapa topik dengan kedua narasumber yang tentunya sangat keren-keren sekali. Topik pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis yang sering kita dengar belakangan ini? Dan yang kedua, apa saja kekhawatiran yang sering muncul dalam fase tersebut dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar siap secara finansial melewati fase tersebut. Langsung saja kita akan berkenalan dan ngobrol dengan narasumber kita. Untuk narasumber pertama, ada Mas Melvin Mumpuni. Beliau merupakan founder dan CEO Financialku.com. Dan narasumber kedua ada Mbak Putu Damarati, beliau adalah Head of Intermediate Sales PT Trimegah Asset Management. Mari kita sambut. Halo Mas Melvin, Mbak Putu, apa kabar? Kabar baik, Mas Izi. Halo Iji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Mas Melvin, Mbak Putu udah berkenan hadir nih Sama-sama. di webinar Mandiri Beraksi. Sama-sama, thank you teman-teman udah ngundang sebelum kita ya. memulai, kami ingin juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber terkait topik yang akan kita bahas hari ini, akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Jadi Bapak dan Ibu dapat meninggalkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk memberikan feedback terkait acara webinar kali ini, mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi link survei terkait pelaksanaan webinar kita kali ini, yang akan kita share pada kolom chat. Oke Bapak Ibu, di sini udah ada Mas Melvin dan Mbak Putu. Sayang banget nih kalau kita nggak korek-korek informasi dan ilmunya dalam topik kali ini. Mas Melvin dan Mbak Putu, mungkin sudah tahu juga nih, kalau Bank Mandiri pada 2 Oktober lalu baru merayakan anniversary yang ke-25 tahun. Ngomong-ngomong soal usia 25 nih, Mas Melvin atau Mbak Putu mungkin boleh share nggak pengalaman pribadi di usia 25 tahun? Silakan Mas Melvin. Wah, Mas Izi dan teman-teman semua. Di usia 25 tahunku tuh kurang lebih setahun atau 2 tahun ya setelah lulus kuliah S2. Kemudian mulai membangun bisnis, Koda lagi cari investor dulu di situ. Menata semuanya. Koda ya punya pekerjaan juga sebagai konsultan di bidang website developer dan digital marketing bersama my friends. Jadi saya yang lebih tahu digital marketing dan banyak hal yang dikerjain ya. Sebenarnya pada saat usia 25 tahun itu kayaknya nggak relate sih Mas saya dengan quarter life crisis pada saat itu kerja keras sampai lupa gitu ada quarter life crisis. Ya, tapi masa-masa di saat itu kita mulai lah segala sesuatunya kita mulai mencari jati diri lah ya. Kita maunya kerja di industri apa, sebagai profesional di bidang apa, udah mulai memilih dan mungkin teman-teman ada juga nih yang mungkin sama juga ya di usia-usia yang 25 tahun udah masuk kerja beberapa tahun kerja udah baru melihat nih, oh, oke, kayaknya gue lebih cocok di marketing, oh ternyata gue lebih cocok di HR atau gue cocok di branding atau apapun itu. Nah gitu sih Mas. Oke Mas Melvin, jadi masih mencari jati diri ya Mas Melvin ya di umur 25 tahun itu dan Kurang lebih. kerja keras terus nih kayaknya Mas Melvin ya dari umur 25 tahun. Kalau Mbak Putu gimana nih Mbak Putu? Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun juga nih ke Bank Mandiri yang ke-25.
Tuh, selamat sukses terus. Jadi bareng-bareng Trimega bisa nemenin perjalanan finansial teman-teman ya, Ji ya. Buat bikin edukasi kayak gini terus nih. Oke, kalau ditanyain umur 25, eh, udah belasan tahun yang lalu nih, jadi aku ingat-ingat dulu. Jadi itu sekitar tahun 2011 mungkin ya. Jadi tema hidup aku di umur sekitaran itu tuh kayak, tahu kan rasanya excited untuk apa yang bisa kita jalanin, kayak excited for what life could offer, tapi in the same time selalu bertanya, ini bener nggak ya? Keputusan aku bener nggak ya? Kerja di sini bener nggak ya? Gitu. Atau anything decision making yang kita bikin selalu dipertanyakan, bisa nggak ya atau bener nggak ya keputusan ini. Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin pada saat umur aku 25, ini mungkin nggak berlaku buat semua orang ya. Jadi kalau dari sisi personal life, waktu itu umur 25 baru kerja, baru nikah, sama udah hamil gitu. Jadi ini angkatan-angkatan nikah muda, nikah cepet nih, eh, rasanya campur-campur tuh waktu itu. Jadi kayak berusaha perfect di segala peran yang ada. Jadi pengen perfect, dan biasalah ya, kita kan selalu mikir kayak sebelum kepala 3 harus sudah berhasil nih gitu. Jadi rasanya tuh campur-campur gitu. Nggak tahu nih, Melvin juga ngerasa gitu nggak sih? Ada kayak tuntutan sebelum kepala 3 harus berhasil gitu. Sama, sama. Jadi dirasain banget Mbak Putu, sebelum usia 30 harus sukses, tapi ternyata usia 30-nya itu kena COVID. Oh ya, benar-benar. Ya gitu sih. Jadi sama sih, banyak tantangannya, rasanya juga semuanya nyampur, merasa harus perfect di segala peran yang dijalanin gitu. Jadi kebayang kan lagi hamil, baru kerja, kan hormon juga berubah banyak tuh Ji ya. Jadi that's the thing sih kayaknya yang aku rasain di umur 25 gitu. Oke, Mbak Putu. Ya, kayaknya usia 25 tahun Mbak Putu sama Mas Melvin nih udah beda ya. Mbak Putu udah nikah, udah hamil. Wah, terus sambil kerja juga ya Mbak Putu ya tentunya ya. Iya betul. Pasti banyak kegalauan-kegalauan untuk ya. Ya galawers pada zamannya ya. Aku tuh kayaknya. Oke, sekarang ini istilah usia 25 tahun sering disebut seperempat hidup yang kita udah lewatin. Atau kita berada di masa-masa yang mulai dewasa atau mulai matang ya. Karena baru kerja, baru masuk mungkin ke usia produktif. Ada juga nih istilah quarter life crisis di teman-teman muda yang mungkin bingung atau khawatir menghadapi masa depan. Kira-kira kita perlu nggak ya merasa khawatir nih? Atau takut saat berada di ya range usia 25 tahun, khususnya kekhawatiran dalam hal finansial. Mungkin boleh minta pendapatnya Mas Melvin? Kalau menurutku Mas Riji itu wajar ya. Saya pun juga pinder ya, mengalami hal yang sama juga gitu pada saat usia 25 tahun. Kemudian waktu kita ketemu sama teman-teman kuliah kita nongkrong gitu ya. Tanya, lu kerja di mana? Ada penghasilan lu berapa? Ya, di situ sudah mulai ada kecemasan ya, karena kita mulai membandingkan kan, oh kerja di sana, kerja di sini, ya pada zaman itu ya. Ya, tapi di situ saya juga belajar juga ya tentang banyak hal baru ya, karena memang saya suka belajar juga. Banyak hal baru yang saya pelajari pada saat itu. Saya mengenal at that time ya, Mas. Itu saat saya usia 25 tahun itu 2014, Mas. Nah, at that time itu tuh orang-orang itu belum tahu tuh mengenai digital marketing sama sekali. Nah, terus saya itu sudah mempelajari itu inbound marketing itu sudah ambil sertifikasi ini, itu mempelajari banyak hal baru di situ dipelajarin gitu. Jadi kalau sekarang lagi rame itu pelajaran saya beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi sayangnya waktu itu saya lupa, saya banyak banyak mendalami yang berhubungan dengan IQ, intelektual ya. Tetapi saya tidak membuat saya lebih dewasa secara emosional atau EQ atau dan juga spiritual. Jadi ya IQ-nya ada, tapi EQ dan SQ-nya kurang pada saat itu. Itu yang saya alami ya. Dan pada saat itu juga saya mulai menata masa depan. Benar seperti Mbak Putu bilang, kita punya target. Sebelum usia 30 harus begini, sebelum sebelum ini harus punya begini. Udah pengennya planningnya gini gini gini. Dan itu ternyata beban ya. Betul-betul. Itu beban. Jadi kita berekspektasi, kita berencana, kita berekspektasi, kita ngotot. Nah kalau nggak kejadian, itu biasanya kita malah stres sendiri. Nah mungkin teman-teman juga biasanya dihadapi mungkin mengalami juga ya di usia 25-an, udah mulai banding-bandingin sama yang lain, mulai menata sendiri, menata diri, udah punya ekspektasi yang tinggi, ternyata
susah juga dia dijalanin. Ya gitu sih Mas. Oke, Mas Melvin, saya setuju banget tuh. Karena kadang-kadang pas usia 25 tahun itu kita pasti bahkan kita sendiri yang pengen ngebandingin kadang-kadang ya dengan teman-teman kita, dia gajinya berapa, kita gajinya berapa, malah minder sendiri ya. Mending gak usah dibandingin dari awal ya. Mungkin kalau dari Mbak Putu ada pengalaman? Eh, Mungkin pengalamannya beda, tapi rasanya sama gitu ya. Jadi kalau tadi Iji nanya, kira-kira kita perlu nggak? Kira-kira kita perlu nggak ya ngerasa khawatir? eh Sebenarnya rasa khawatir dan takut itu akan datang sendiri sih, Ji. Jadi nggak perlu diundang, dia udah datang sendiri tuh. Karena kalau aku flashback lagi tuh benar kata Iji, rasanya rasa khawatir dan takutnya itu datang dari ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri atas target-target yang kita tetapkan, terus dicampur lagi dengan kita mikirin apa kata orang, tapi dengan asumsi kita gitu. Jadi, waduh, itu udah, apalagi kalau orangnya overthinking, waduh, itu udah bawaannya mungkin kayak kata Mas Melvin ya, kayak stres banget gitu. Kayak, kayaknya nggak bener nih, kayaknya kurang, kurang ini, kurang itu gitu. Tapi yang menurut saya sih rasa takut itu perlu banget gitu, karena rasa takut itu jadi rasa takut sama rasa khawatir itu akan membuat kita jadi lebih nyari cara how to survive gitu ya nggak Ji? Jadi kita nyari cara how to survive. Jadi kita akan belajar buat prepare more, practice more, planning more, apa nih yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Jadi sebenarnya di umur 20-an ini menurut aku is the time buat teman-teman, atau mungkin aku manggilnya adik-adik ya, adik-adik di sini buat belajar prepare, latihan lagi, terus belajar membuat keputusan, dan juga salah juga nggak apa-apa, karena ini waktunya kalian belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Jadi ini in general terms ya, bisa buat hidup, karir, atau investasi juga gitu. Jadi it's the time for you to make mistake gitu. Biar nanti untuk memperbaikinya kan kalian masih punya waktu yang sangat panjang nih gitu. Itu mungkin Oke, dari Mbak aku Putu. Ji, sharingnya. Makasih Mbak Putu, tapi saya setuju tuh. Di umur-umur 25 tahun atau kisaran segitu, jangan takut salah ya Mbak Putu ya. Karena justru itu saatnya salah menurut saya Mbak Putu. Jadi sebelum kita udah jadi bos atau yang karir lebih tinggi, itu udah nggak boleh salah mestinya ya Mbak Putu ya. Ya, salahnya harus udah lebih dikit gitu kan. Jadi Oke, sekarang waktunya. betul. Jadi, tapi jangan salah yang sama ya Mbak Putu ya. Benar. Artinya salahnya Jangan beda. diulang ya. Jangan Gitu. diulang. Karena ya mungkin di umur-umur sekarang adalah cara kita belajar untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan itu kan. Gitu, karena yang Oke. pasti yang small things dulu kan yang berkaitan dengan diri sendiri, karena nanti kalau umurnya nambah, karirnya tambah naik, itu kan keputusan yang kita buat orang lain, buat anak buah, buat perusahaan gitu. Nah, itu kan challenge-nya beda lagi tuh. Gitu. Oke, benar Mbak Putu. Dan biasanya di usia 25 tahun itu Mbak Putu merupakan usia yang mungkin bisa dibilang baru dapat penghasilan sendiri ya. Mungkin nggak semuanya, cuman mostly baru mengenal uang, mengatur uang, dapat gaji pertama kali, tapi bingung nih uangnya mau dialokasikan kemana. Nah, kira-kira apakah ada saran nih Mbak Putu untuk teman-teman muda yang baru mulai menerima gaji nih? Silakan Mbak Putu. Oke, saran aku buat teman-teman yang baru nerima gaji, yang baru kerja, baru terima gaji, ya baru terima uang itu emang harus dipakai buat senang-senang sih, Ji. Gitu. Jadi jangan lupa bersenang-senang, senang-senangnya sekarang, dan jangan lupa siapin buat senang-senang nanti, gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman, ada 3 skill yang kalian harus kuasai lah dalam hidup, skill dasar nih. Selain masak, nyetir, dan satu lagi nih yang menurut aku cukup penting itu adalah budgeting. Ini skill dasar buat kita bertahan hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin teori alokasi budget, mungkin Iji familiar dengan aturan kayak 50, 20, 30, atau ada yang 40, 40, 20 gitu kan. Nah, sebenarnya bukan masalah portionnya berapa, tapi awalnya tuh mindsetnya harus bener dulu. Mindsetnya itu simple sebenarnya. Ketika kita punya pemasukan, pastikan bahwa pengeluaran kita itu lebih kecil dari pemasukan. Jadi pemasukannya harus lebih besar, nggak boleh kebalik. Nah, ini yang suka tricky nih kalau di umur 20-an dan baru mulai kerja.
gitu. Kan kebetulan nih di depan aku ada 2 orang nih yang muda-muda, langsung senyum-senyum juga nih di kantor. Jadi tuh kayak eh, pada saat umur 20-an itu godaannya kan banyak banget ya, baru punya uang rasanya pengen membuktikan sesuatu dengan biasanya beli ini, beli itu biar lebih keren dari teman-teman gitu. Nah, itu yang mesti diatur. Jadi mindsetnya sebelum kita terapin tuh yang budgeting 50, 20, 30. Oke. Oke. Ini aku udah kedengeran belum ya suaranya? Tadi kayaknya agak freeze. Iya, agak putus tadi Mbak Putu. Sekarang udah Oke. kedengeran? Oke, sorry ya. Oke, jadi mungkin aku ulang dari sebelum kita ngelakuin budgeting 50, 20, 30, mindsetnya dulu tuh yang pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Jadi nggak masalah nanti investasinya baru bisa 2, 5, atau 10%. Yang penting habitnya dulu dijalanin. Jadi punya habit dulu gitu. Karena sebenarnya kan nggak ada rumus yang pasti ya buat semua orang buat investasi. Gitu sih. Itu mungkin. Jadi jangan lupa senang-senang. Senang-senang sekarang dan siapin buat senang-senang nanti. Gitu. Oh, oke Mbak Putu. Kalau saya sih usia 25 tahun, senang-senang sekarang doang sih Mbak Putu, waktu dulu ya. Jadi agak nyesel nih. Cuman tadi Mbak Putu bener banget teman-teman, jangan lupa senang-senang sekarang boleh, tapi disisihin ya dengan budgeting itu tadi ya, untuk senang-senang di masa depan. Nah, untuk anak muda juga sering merasa khawatir dengan kondisi finansialnya nih. Mungkin lagi banyak yang ingin dicapai seperti membeli rumah, mobil, ataupun menikah. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu teman-teman muda perhatikan untuk menyiapkan finansial kita ke depannya? Nah, ini Mas Melvin kayak cocok jawabnya. Oke. Silakan Mas. Ya, Mas Cici, ini kalau saran saya ya, pertama itu kita perlu concern terhadap yang namanya pondasi keuangan kita, sehatin keuangan kita. Nah, kalau di finansialku, kita punya framework, itu namanya piramida ini, piramida perencanaan keuangan. Nah, teman-teman nggak usah ngoyo gimana. Yang paling penting tuh pondasi keuangan kita itu kita beresin dulu. Biasanya pondasi keuangan itu kayak apa sih? Kita sebutnya keamanan keuangan. Jadi kalau misal kondisi kita aman, itu kebutuhan kita dalam setahun ke depan itu sebenarnya terpenuhi. Jadi kita secara secara hati itu, secara emosi itu merasa tenang, nyaman, tenang gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya bangkrut itu nggak ada. Contohnya apa? Pertama, tadi setuju sama Mbak Putu. Satu, penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Udah konsepnya gitu aja, yang simpel. Nah, yang kedua punya tabungan. Kata kita sebutnya dana darurat lah, tapi itu tabungan lah, kurang lebih 6 sampai 12 kali pengeluaran kita. Ya udah simpan aja di tabungan kek atau mungkin di reksadana pasar uang kek. Udah pokoknya simpan aja di situ. Jadi kalau ada apa-apa itu masih ada apa ya? Anggap aja masih ada simpanan gitu lah untuk hidup gitu. Nah, ketiga, kalau mau nyoba minjem, misal ya masih usia 25 pengen buka kartu kredit mungkin ya, ngumpulin miles gitu. Atau ngumpulin point reward gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cobain aja nggak apa-apa. Karena punya kartu kredit itu bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang bagus. Kenapa? Kita semua orang itu punya yang namanya credit score. Nah, credit score itu tuh ya teman-teman bisa dicek gitu. Bank itu akan melihat, ternyata ini Melvin dikasih limit kartu kredit katakanlah 10 juta, ternyata dibayarnya tepat waktu, tepat jumlah, nggak pernah terlambat. Oh, nilainya bagus, kodak kolektabilitasnya juga kolektabilitas satu, tepat tepat bayarnya. Jadi one day mungkin Melvin bisa dikasih pinjaman yang lebih gede daripada 10 juta gitu. Nah, yang keempat itu punya proteksi atau asuransi. Ya, Pak, ya nggak usah yang terlalu mahal lah. Yang penting ada dulu lah. Apakah itu asuransi kesehatan, asuransi kritis atau jiwa gitu. Punya dulu gitu. Nah, setelah pondasinya aman, teman-teman, baru deh kita mikir investasi yang lebih apa ya, lebih moderat atau lebih agresif. Misal dengan apa? Ya mau investasi di reksadana saham kayak reksadana indeks, reksadana campuran atau sahamnya langsung. Apapun itu untuk tujuan-tujuan lainnya, misal mau menikah, mau liburan, beli rumah, beli apa TP rumah atau beli kendaraan dan lain sebagainya. Nah, one day kalau memang kita sudah suatu saat sudah cukup senior ya, kita punya banyak kekayaan ya kita mulai mikir waris, hibah dan semuanya ada perpajakan. Tapi kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Siji, intinya adalah bikin pondasi keuangan kita itu tuh benar-benar kuat. Itu tuh penting. Karena kalau misal kita udah merasa pondasinya kuat, biasanya teman-teman akan apa?
firm gitu loh. Ketika berjalan tuh jalannya tuh firm, yakin gitu, tenang aja gitu. Gitu Mas Cici. Oke, Mas Melvin. Benar, Mas Melvin. Harus ada fondasinya. Dan kalau emang fondasinya kuat, jalannya firm ya, Mas Melvin ya. Kalau nggak Firm. kuat, emang lemes, Mas Melvin. Saya juga kadang-kadang kalau nggak kuat suka lemes jalannya. Jadi teman-teman itu ilmunya Mas Melvin nih perlu kita tiru juga. Jadi fondasinya kita kuatin dulu agar kita bisa ke next level selanjutnya. Nah, untuk Mas Melvin dan Mbak Putu, boleh cerita nggak kira-kira mulai investasi di usia berapa sih? Dan investasi pertama kali itu di instrumen apa? Dan punya pengalaman investasi di usia 25 tahun nggak? Mungkin boleh dari Mbak Putu, silakan. Oke, dari aku dulu ya. Sebagai karyawan sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa sih dari pengalaman investasi aku. eh karena memang kerjanya juga di perusahaan manajer investasi, walaupun dulu belum di Trimegah Asset Management ya, masih di perusahaan lain. Jadi instrumen investasi pertama yang aku tahu ya reksadana Ji, gitu. Jadi kan karena sebagai sales juga kalau kita nggak punya barang yang kita jual kan aneh ya rasanya Ji. Jadi mau nggak mau aku ya coba reksadana gitu. Dan juga baru punya gaji lah jadi bisa investasi dengan dana sendiri gitu. Jadi produk pertama yang aku beli waktu itu ya reksadana pasar uang. Nah, aku kan masuk industri itu umur-umur 24, 23, 24 lah ya. Jadi kebetulan pada saat itu juga lagi persiapan pernikahan. Jadi lagi ada dana yang sudah dikumpulkan untuk nikah. Waktu itu aku akhirnya putusin buat eh, karena baru mau dipakai 6-8 bulan lagi, akhirnya aku putusin untuk aku masukin ke reksadana pasar uang. Jadi di situ aku belajar dulu, walaupun kerjanya di perusahaan manajer investasi, tapi sambil belajar, oh ini belinya gimana sih, cara ngitung keuntungannya gimana sih, dan cara jualnya gimana sih. Karena kan kalau kita investasi, kita harus tahu kan apa yang kita beli gitu kan. Nah, di situ aku belajar bahwa oh gini toh caranya dan aku bandingin tuh. Oh ternyata memang hasilnya itu lebih oke daripada aku taruh di tabungan aja ya di pasar uang itu gitu. Jadi oh ini ya rasanya uang yang bekerja untuk kita gitu. Di situ aku baru walaupun simpel lah di reksadana pasar uang kan reksadana yang paling konservatif ya dibandingkan yang lain. Cuma di situ kerasa banget oh ini toh yang namanya investasi gitu. Bayangin kalau misalnya taruhnya di tabungan aja, udah sangat itu udah kayak keran mungkin ya, jadinya nggak kekumpul gitu malah keluar aja. Jadi itu sih pengalaman investasi aku pertama kali gitu. Oke, Mbak Putu. Ya, jadi awalnya di reksadana ya, Mbak Putu ya. Mm. Boleh, Mas Melvin ditambahin? Kalau saya kurang lebih ceritanya sama Mas Cici karena karir pertama saya tuh juga kerjanya di perbankan. Jadi produk saya bagiannya adalah bagian funding. Jadi kurang lebih teman-teman funding itu tuh jualan produk-produk deposito, produk reksadana, seperti itulah. Tapi dari dulu deposito yang saya jual tuh minimal 500 pada saat itu. Itu salah satu bank asing. Nah, karena saya belum ada 500 jutanya, maka saya mulainya adalah beli reksadana. Tapi bedanya saya bukan reksadana pasar uang, karena pada saat itu saya merasa kok, kecil banget ya, nggak tahu fungsinya buat apa gitu. Jadi anggap masih kerja di bank, masih first entry, masih awal-awal, terus kemudian apa? Ya udah deh, apa kata bos, suruh jualannya produk A gitu, reksadana saham A, ya udah kita beli. Tapi pada saat itu Mas Cici belinya, aduh repot banget. Pertama isi formulir, panjang tuh formulirnya, satu lembar sendiri tuh A4 kalau nggak salah. Terus kemudian belinya tuh seingat saya tuh minimal antara 500.000 atau 1 juta gitu. Itu minimal ya, dan kelipatan segitu. Jadi nggak ada tuh reksadana pada waktu saya mulai itu 100.000 atau mungkin malah 10.000 itu nggak Mm. ada gitu. Adanya ya 500.000, 1 juta, 2 juta gitu. Nah, pada waktu saya belinya adalah all in, semua tabungan pindahin ke reksadana saham pertama kali. Gitu Mas Iji. Oke, jadi dulu itu susah ya berinvestasi ya Mas Melvin ya, terutama di capital market ya atau pasar saham ya. Second time. Tapi kalau Second sekarang time. semuanya gampang Mas Melvin. Tinggal buka living investasinya, mulai dari 10.000 kita bisa beli reksadananya.
Nah, untuk Mbak Putu nih, apakah untuk teman-teman yang sekarang kisaran usia 25 tahun masih bisa nggak untuk belajar investasi atau eh, belum terlambat nggak untuk belajar investasi? Silakan Mbak Putu. Oke, jawabannya udah pasti belum ya, Ji ya. Jadi sebenarnya memang secara teori nih, mungkin nih Mas Melvin juga lebih ahli lah dari aku. Investasi itu emang paling tepat dilakukan sedini mungkin kan, secepat mungkin. Karena semakin cepat kita, semakin banyak yang waktu kita pakai untuk investasi, semakin banyak waktu untuk belajar. Kalau salah bisa ngulang lagi dari awal. Bayangin kalau udah mau pensiun terus baru ngumpulin uang pensiunnya deket-deket mau pensiun gitu. Itu kan susah ya gitu. Jadi cuma memang definisi sedini mungkin itu buat setiap orang aku akuin beda. Kenapa? Karena backgroundnya, financial backgroundnya beda. Terus kemudian family backgroundnya beda. Edukasinya juga beda gitu. Jadi start line-nya, garis startnya itu beda-beda buat setiap orang untuk mulai investasi. Tapi nggak ada kata terlambat gitu. Jadi you have to start somehow dan somewhere kalau menurut aku. Juga jangan lupa nih aku punya satu slide, mungkin bisa ditunjukin slide 4. Eh, karena investasi itu kan sebuah proses, jadi panjang maraton. Jadi kita nggak boleh dibayangin doang, harus kita ingat nih ada namanya the art of compounding. Ini penting banget buat kita selalu ingat supaya selalu kepikiran harus sedini mungkin mulai investasi. Ini udah kelihatan belum ya? Oke, Sudah Mbak. oke kita ke slide 4. Nih, jadi di sini tuh di investasi itu waktu itu adalah temannya investasi gitu. Pasti Melvin juga setuju lah ya. The art of compounding itu penting banget buat kita ngerti kenapa perlu untuk invest early gitu. Nih bayangin ada dua orang, si Petra dan Jonathan, ini kita ambil aja banyak banget contohnya di Google atau di luaran sana. Jadi bayangin ya, kalau misalnya kita baru mulai ini buat dana pensiun sih. Jadi starting age-nya yang 125, yang 135, sehingga investment period-nya akan lebih panjang. Yang si Petra kita boleh boleh bandingin return on investment-nya itu akan lebih banyak, jauh lebih tinggi si Petra karena dia mulainya lebih awal dengan jumlah investasi yang sama. Jadi mereka kan nabung di $1.000 per bulan gitu. Tapi si Petra ini punya waktu 40 tahun, sedangkan Jonathan 30 tahun. Nah, hasil investasinya itu akan jauh lebih tinggi si Petra ini. Nah, itu adalah the art of compounding karena dia investasi lebih lama gitu. Jadi teman-teman ingat sedini mungkinnya itu memang garis startnya beda-beda buat setiap orang, tapi ini harus diingat bahwa secepat mungkin kamu mulai itu lebih baik gitu. Bukan kampanye ya lebih cepat lebih baik gitu. Tapi memang kalau investasi itu lebih cepat kita mulai, targetnya itu akan lebih cepat juga tercapai gitu, Ci. Oke Mbak Putu, bener Mbak Putu. Jadi memang kalau bisa sedini mungkin ya Mbak Putu ya, itu lebih bagus karena ada compounding di situ dan hasil returnnya pun bisa, insya Allah bisa lebih besar. Yes. Oke, dan untuk Mas Melvin nih, apakah ada tips-tips untuk teman-teman nih di usia 25 tahun yang mungkin masih bingung belajar investasi mau mulai dari mana? Dan instrumennya apa sih yang cocok untuk investasi pertama kali? Apakah langsung reksadana saham, main saham, bonds, ataupun deposito? Mungkin Mas Melvin boleh dibantu jawab. Ya, Mas Iji, sebelum jawab apa yang paling tepat, saya mau cerita dulu produk-produk investasi pasar modal. Ya, karena saya juga license-nya adalah WMI, Wakil Manajer Investasi, jadi scope-nya adalah di pasar modal dan OJK. Nah, teman-teman, investasi itu kita bagilah, ada beberapa jenis. Nah, ibarat aja kayak orang main sepak bola. Jadi ada yang namanya itu kiper. Kiper itu tugasnya apa? Kiper itu tugasnya kan jaga gawang kan, supaya gawang kita itu nggak kebobolan nih. Nah, kipernya dalam investasi kita itu kita sebutnya likuiditas. Nah, bisa di deposito, ya kan? Bisa di reksadana pasar uang, bisa di emas logam mulia yang bentuknya kotak gitu.
atau ada juga di emas digital. Nah, itu yang paling simpel, teman-teman. Teman-teman bisa pakai deposito, bisa pakai reksadana pasar uang, bisa pakai emas atau emas digital sebagai tabungan dana darurat. Pegangan dulu lah, paling enggak 6 sampai 12 kali pengeluaran lah. Jadi kalau kita udah pegang dulu, tadi seperti teman-teman masih ingat ya, di tempat piramida kita yang paling bawah tuh, nah kita merasa secure dulu nih, firm dulu nih. Nah, ketika investasi berikutnya, itu kita pemain sepak bola butuh striker. Ya kayak Ronaldo-nya lah ya. Kita punya Ronaldo-nya lah yang nyetak gol gitu. Nah, nyetak golnya lewat siapa? Nah, kalau di pasar modal, kita kenal yang namanya saham. Kita kenal juga ada yang namanya reksadana. Ada reksadana saham, ada reksadana indeks, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap. Dan juga ada yang namanya produk TPLK dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini untuk ngejar keuntungan yang lebih gede. Itu. Nah, ada juga nih pemain tengah, kita sebutnya tuh midfielder gitu ya. Midfielder tuh biasa pemain tengah tuh ikut, kalau dia lagi, teman-temannya lagi nyerang, dia ikut nyerang, tapi ketika teman-temannya bertahan, dia ikut bertahan. Nah, itu biasanya kalau di tempatnya investasi, itu sifatnya namanya cash flow. Ada return setiap periode tertentu, bisa bulanan, bisa per 3 bulan, atau bisa per 6 bulan, dan seterusnya. Itu ada dividen saham. Ada perusahaan-perusahaan fintech, ada yang modelnya kayak reksadana atau KIK gitu ya, reksadana terproteksi, EBA, DIRE, dan lain sebagainya. Sama terakhir nih ada obligasi, baik itu obligasi korporasi atau surat berharga negara. Contohnya yang sekarang-sekarang ini adalah ORI 24 gitu, contohnya. Nah, teman-teman, yang paling gampang mana? Ya, yang paling gampang pertama start dulu dari yang likuiditas. Nah, sambil mumpung usianya 25 tahun kan, ya kan sambil belajar satu-satu. Kalau menurutku yang berikutnya yang lebih simpel adalah reksadana. Karena reksadana itu uangnya kita tuh dikelola oleh perusahaan manajer investasi, ya kan? Contohnya di sini tempatnya Mbak Putu tuh, Trimegah Asset Management adalah perusahaan manajer investasi atau bahasa Inggrisnya itu asset management. Jadi kita beli aja itu simpel. Kalau ada surat berharga negara pemerintah Indonesia, ORI 24 misalnya, itu juga relatif simpel. Analisanya nggak terlalu rumit gitu ya. Terus kemudian baru deh kalau memang ada waktu, teman-teman bisa mempelajari obligasi korporasi atau juga mungkin belajar langsung sahamnya gitu. Gitu masih. Oke, Mas Melvin, pemaparannya komprehensif dan lengkap ya. Mestinya teman-teman udah tambah paham nih apa yang harus dilakuin pertama untuk investasi. Nah, untuk anak-anak muda ini juga kadang-kadang ingin cepat-cepat bisa mapan nih. Ingin investasi biar dapat cuan yang cepat, tapi kadang masih bingung untuk pilih investasi mana yang benar-benar aman dan nggak bodong. Karena pengalaman saya juga di tahun-tahun lalu saya lihat berita banyak investasi bodong nih. Eh, Gimana sih tips untuk bisa Halo? Yes, sorry Namanya Ji. terputus ya. Kayaknya gue, kayaknya aku freeze lagi deh tadi. Enggak kok, Oke, tempat masih yang Oh, udah. freeze. Oh, oke. silakan Mbak Putu. Oke, ini soal investasi bodong ya. Jadi mungkin hmm, tadi mungkin sama Mas Melvin sempat cerita soal digital-digitalan. Jadi ada perkembangan digital. Mungkin sebelum aku jawab tips-tipsnya gimana sih buat mencirikan mana yang investasi benar atau enggak. Mungkin aku mau cerita dulu kondisi kita seperti apa. Jadi benar yang kayak Iji sampaikan bahwa banyak banget eh, teman-teman atau nasabah yang terjebak di investasi bodong gitu. Kalau kita lihat datanya, mungkin kita bisa ke next. Oke, sorry ini slide aku kelihatan nggak ya? Oke. Jadi Kelihatan kalau Mbak Putu. kalau kita ambil data dari OJK nih, Ji. Jadi dari 2017 sampai 2023 itu eh, total dana masyarakat yang jadi korban penipuan investasi itu sekitar 139 triliun. Itu kan jumlah yang besar ya, Ji ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di data OJK juga nih, kalau nilai kerugian masyarakat ini bisa kita gunakan sebagai anggaran, udah banyak banget infrastruktur yang bisa kita bangun lah gitu. Jadi sayangnya memang
kemudahan transaksi, kemudahan akses berita melalui internet, digital, sosial media, itu ada efek negatifnya juga nih. Makanya senang banget Bank Mandiri juga selalu mengadakan edukasi-edukasi seperti ini. Trimegah juga mengadakan edukasi terus supaya literasi teman-teman atau investor atau anak-anak muda itu juga lebih terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kita coba identifikasi apa aja sih ciri-ciri atau red flags-nya dari investasi bodong, itu ada beberapa sih kalau kita lihat. Yang pertama udah pasti dia banyak yang janjiin return yang besar, cepat. Jadi janjinya udah pasti, jadi pasti dapat segini gitu, pasti 20% per bulan, 10% per bulan pasti gitu kan. Nah, itu tuh kalau udah dijanjiin pasti, kita harus agak-agak mikir, Ji, ini bener nggak ya gitu. Padahal kan investasi itu mengandung resiko ya, penuh dengan ketidakpastian juga. Jadi kalau udah ada yang menjanjikan sesuatu yang pasti, kita harus curiga dulu nih gitu. Terus kemudian legal dan operational bisnisnya nggak jelas gitu. Kalau misalnya kita lihat kan banyak banget yang terjebak juga di robot trading atau koperasi apapun itu something gitu. Nah, kita harus lihat juga dari sisi legalnya dan operationalnya jelas nggak, mereka transparan atau enggak gitu. Kemudian yang sering banyak terjadi adalah kalau kita lihat di sosial media banyak banget investasi-investasi bodong yang menggunakan public figure untuk menarik perhatian calon-calon nasabah itu, tapi public figure-nya nggak nyambung gitu. Dan biasanya dia promo-promo aja gitu, jadi banyak followersnya, jadi oh artis atau influencer ini aja invest ya gitu, berarti aman gitu. Padahal kita harus lihat lagi ini bener atau enggak gitu. Terus kemudian tadi dari selain legal, dari sisi transparansi, alur investasinya biasanya kompleks atau sering dirahasiakan gitu. Jadi pokoknya kita tahu, pokoknya naruh duit 10 juta, nanti 1 bulan lagi kembali plus jadi 15 juta gitu. Nah, itu tuh mesti jadi red flags juga buat teman-teman. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya udah banyak yang keikut, terus udah mulai rame, dia kadang-kadang susah untuk pencairan dana. Nah, itu tuh juga red flags juga buat investasi bodong. Jadi ada 5 ini ciri-ciri yang, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ciri-ciri yang kita lihat, wah ini investasi bodong biasanya ciri-cirinya ini nih gitu. Jadi sometimes yang too good to be true tuh emang nggak terus iji gitu. Jadi itu yang mesti diperhatiin sama teman-teman gitu. Nah, gimana caranya buat kita terhindar? Sebenarnya ada 2 pertanyaan utama ketika kita ditawarin investasi. 2 pertanyaan besar yang harus kita jawab dan kita pikirkan. Pertama, ini legal nggak gitu. Makanya misalnya, wah ini diawasi dan ada berizin OJK atau enggak gitu. Nah, kita tuh udah bisa cek juga kan di websitenya OJK ini perusahaan entitinya legal atau enggak gitu. Terus kemudian logis nggak sih yang dia tawarin gitu. Misalnya dia ngasih 15% pasti sebulan gitu. Logis nggak, padahal investasi di saham aja naik turun gitu kan. Deposito aja juga nggak. Deposito yang mungkin paling kita bisa bilang memberikan kupon yang tetap nggak mungkin segitu juga gitu. Jadi teman-teman sebagai investor juga harus kritis gitu. Jadi ini sih 2 pertanyaan besar untuk bisa terhindar dari investasi bodong. Itu sih Ji, mungkin sharing aku. Oke, Mbak Putu. Ini mungkin jelas banget ya Mbak Putu ya. Karena banyak teman-teman yang kalau ngelihat returnnya dijanjiin oke 50%, oke 20%, 2 bulan, 3 bulan. Udah nggak mikir resikonya Mbak Putu. Yang penting Betul. cuan. Tapi Sometimes begitu too good to be true. ya, tapi begitu invest di saham turun dikit panik ya Ji ya, gitu. Iya, baru turun 1%, udah langsung dijual ya. Ya Nah, itu sih, jadi itu red flags yang harus diperhatiin. Jadi apakah yang terutama sih legal sih. Jadi kalian juga udah bisa cek di OJK kan ya. Ini terdaftar nggak di OJK gitu. Kalau enggak, itu berarti udah coret gitu. Terus kalau misalnya nggak logis, terus dia pakai influencer-influencer yang menurut aku kurang jelas gitu, kalian harus kritis lah sebagai
investor gitu. Oke, jadi teman-teman nggak asal nerima masukan dari public figure, cuman dilihat lagi ya, dianalisa lagi apakah benar apa enggak, logis apa enggak. Sebenarnya Oke. juga ada salah satu cara juga nih yang lebih praktis sih. Jadi anti ribet gitu menurut aku. Jadi kan sekarang kalau misalnya perusahaan kayak Trimegah, manajer investasi itu kerjasama dengan agen penjual reksadana. Salah satunya Bank Mandiri lah gitu kan ya. Nah, buat bikin satu produk reksadana itu tuh kita butuh izin dari OJK ya. Jadi udah pasti legalnya terjamin gitu dari sisi legalitasnya. Dan juga Bank Mandiri sebagai apart untuk jualin reksadana kita itu harus izin juga Ji gitu. Jadi nggak boleh asal ambil produk terus taruh di platform Livin gitu terus langsung dijual, nggak boleh. Itu juga harus dianalisa dan disubmit dulu ke OJK untuk dapat izin jualnya kan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ribet-ribet gitu, langsung aja lihat sebenarnya yang ditawarin di Bank Mandiri lewat Livinnya itu apa aja sih, karena itu berarti sudah di-curated sama Bank Mandiri untuk nasabahnya Bank Mandiri gitu kan, jadi udah pasti legalnya apa namanya legalitasnya aman, terus dari sisi produknya juga udah dianalisa gitu, yang ngaji. Betul dong Mbak Putu. Jadi teman-teman daripada capek-capek kan harus ngeliatin satu-satu, langsung download aja Livin by Mandiri, ada Livin investasi di situ, bisa langsung beli di sana. Udah insya Allah akan aman dan udah diawasi oleh OJK. Begitu ya Mbak Putu ya. Yes, Dan jadi Mas Melvin nih, Mas Melvin masih banyak pertanyaan nih yang saya mau tanyain. Anak-anak Baik. muda ini kan kadang lagi banyak godaan nih Mas Melvin. Di usia-usia 25 tahun rata-rata pasti wah traveling. Mending traveling daripada bayar kosan misalnya. Nah, gimana sih cara ngatur nih Mas Melvin? Travelingnya dapat, investasinya juga dapat. Ya, Silakan Mas. Mas Iji, beberapa waktu yang lalu saya sempat di acara yang sama di Mandiri, itu saya sempat ceritaan bedanya kelas menengah sama orang kaya ketika YOLO antara needs and wants gitu. Jadi Mas Iji, saya punya cerita bagus. Jadi waktu itu saya awal-awal karir di bank, kemudian karena klien-klien saya adalah orang-orang yang bisa deposito 500 juta, jadi saya anggap orang-orang yang sudah kaya, cashnya aja banyak gitu. Saya nanya ke salah satunya, Om atau Ko waktu itu, Ko, eh nih tempat Koko kok motornya macam-macam ya, ada Harley lah, ada Harley-nya nggak cuma satu lah, Ducati. Pertama kali saya pernah lihat barang semahal itu, saya baru tahu ada motor seharga ratusan juta sampai miliar itu gara-gara ketemu sama seorang ini. Terus kalau sudah helmnya aja juga helm puluhan juta, terus kalau ada jam tangannya juga jam tangan ratusan juta bahkan miliaran. Itu tanya, kok gimana sih caranya supaya bisa kaya, bisa kayak gini gitu. Gini, Vin, bedanya nih ya, dia bilang bedanya nih, gua sama lu, Vin. Kalau 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 orang-orang kaya itu beli beli mainannya, dia sebutnya itu motor dan lain sebagainya itu mainan gitu. Beli mainannya itu bukan dari hasil kerja, Mas Sisi. Uang hasil kerja, aturan mainnya buat si klienku ini adalah uang buat kerja, hasil kerja keras, hasil keringat gitu netes, itu harus dipakai buat beli dua doang, Mas. Satu, beli aset. Aset itu ya kayak properti yang disewain, mobil disewain, aset pokoknya aset. Ya, kedua, beli produk investasi. Nah, keuntungan dari investasi, keuntungan dari aset itu yang dipakai buat main sama dia. Ya makanya bisa keluar macam-macam. Nah, itu yang kemarin. Tapi kalau buat kita-kita nih yang mungkin uangnya belum segitu banyaknya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau menurut saya, kita perlu punya yang namanya kebiasaan untuk mengelola keuangan. Tadi saya setuju dengan Mbak Putu sudah bilang, ya kita harus happy-happy sekarang, juga happy-happy yang akan datang. Jadi sarannya adalah satu, dari penghasilan kita, setelah pajak nih ya, kemudian saran saya tuh kita donasi. Ya, seperti yang saya sampaikan lah ya, donasi itu biasanya orang-orang berdonasi karena apa? Berharap dikasih rezeki yang lebih gede lagi gitu. Sebenarnya kita berdonasi bukan untuk berharap yang lebih gede lagi. Kita berdonasi karena kita sudah diberkatin. Intinya gitu. Nah, kemudian berikutnya menabung atau berinvestasi. Jadi kalau belum punya dana darurat, nabung dulu aja deh. Fokus aja satu, nabung aja. Kalau sudah cukup dana daruratnya, switch investasi aja gitu. Nah, kenapa?
Karena kalau kita nggak nabung, ya kita nggak akan punya hasil penghasilan dari tabungan. Kalau kita nggak investasi, ya kita nggak akan panen. Ya kan? Kalau naburnya kecil, investasinya katakanlah 100.000, ya boleh sih 100.000. Tapi apakah hasilnya akan jadi 1 miliar? Ya enggak. Ya kan? 100.000 kalau untung 100% aja juga jadinya 200.000, bukan 1 miliar. Itu makanya perlu investasinya apa? Berkala. Jadi jangan cuma bulan Januari aja nih pas resolusi keuangan, tapi apa? Ya Januari, ya Februari, ya Maret, ya April sampai Desember. Itu tiap bulan ada gitu. Nah, terus apa? Bayar premi asuransi. Kalau ada asuransi kita tetap harus bayar cicilan, kartu kredit dan lain sebagainya. Sisanya buat hidup. Nah, kemudian ketika penghasilan dari kita kerja makin naik, biasa ya, mungkin kalau misal kita kerja di kantoran, ya karir kita mulai berkembang, atau mungkin kita dari yang staff jadi supervisor, supervisor jadi manager dan lain sebagainya, investasi kita mulai bergerak, kita punya uang katakanlah 100 juta, 200 juta, sampai mungkin lebih dari 200 juta sampai 500 juta, kita boleh mikir punya yang namanya penghasilan pasif. Simple kayak apa? Ya, kalau misal belum bisa beli properti gimana? Ya, coba aja beli waralaba. Mungkin datang ke pameran waralaba dulu, lihat waralaba mana yang bisa menghasilkan pemasukan rutin. Nggak usah yang mewah-mewah, teman-teman. Kayak kemarin saya jalan-jalan ke pameran waralaba, saya lihat, oh ternyata waralaba itu ada waralaba dimsum, ada waralaba makanan apa gitu. Saya tahu itu bukan di bawah OJK, makanya saya nggak akan banyak ngomong, tapi teman-teman coba lihat ke sana, coba lihat, oh ternyata ini ada salah satu cara nih untuk nambah penghasilan lagi. Ya, along the way, perjalanan akan jalan, terus waktu berkembang terus, bergerak terus, tiba-tiba uang kita udah cukup gede, penghasilan dari pasif kita, investasi kita ternyata udah cukup tuh buat beli mainan-mainan kita. Ya udah, it's time to belanja gitu. Jadi kita tetap menikmati hari ini, tapi kita juga menikmati masa depan kita. Gitu, Mas. Oke, Mas Melvin. Keren banget Mas Melvin slide-nya. Saya jadi bayang kalau saya itu habis pemasukan langsung pengeluaran Mas Melvin. Nggak ada nggak ada di tengah-tengahnya ya. Cuman sekarang saya jadi tahu nih. Dan teman-teman mungkin biasanya juga ngelakuin hal yang sama pasti. Pemasukan langsung dikeluarin Mas Melvin. Nggak ditunda-tunda pengeluarannya ya. Tapi investasinya malah ditunda-tunda. Tapi sekarang Mas Melvin udah jelasin ya teman-teman ya. Semoga dapat ilmunya bahwa kalau kita nggak invest sekarang malah pemasukan kita nggak akan nambah-nambah ya, dan nggak bisa beli mainan ya. Istilah Mas Melvin tadi ya. Dan mungkin Mas Melvin mau nanya lagi nih Mas. Biasanya kan kita di umur 25 tahun ya. Di umur 25 tahun itu yang tadi kita udah omongin sering kita banding-bandingin sama teman-teman kita, agak minder. Tapi juga kita ada idealis mau investasi nih misalnya. Nah, menurut Mas Melvin, gimana sih tips biar konsisten dan optimis dengan plan investasi kita di usia muda, tapi nggak minder juga nih, Mas Melvin, untuk melihat pencapaian dari teman-teman kita. Ya, teman-teman, kalau dibilang minder nih ya, saya punya satu slide yang bagus. Jadi, saya jelasin agak dalam 3 slide. Saya pernah nggak di posisi merasa insecure gitu. Merasa insecure tuh kayak merasa minder, merasa mempertanyakan diri sendiri, merasa dirinya tuh, waduh kok gue kayaknya cukup banget gitu ya. Itu rasa-rasanya kayak gitu. Jadi, tone-nya tuh, tone energinya tuh down banget, turun banget gitu. Pernah. Karena saya apa? Banding-bandingin. Banding-bandingin. Nah, ketika banding-bandingin, at that time saya nggak tahu. Ternyata ketika saya ngobrol sama orang yang saya bandingin, jadi yang saya bandingin siapa, udah saya datengin, saya ngobrol gitu, kita heart to heart ngobrol. Ternyata orang yang saya bandingin pun punya masalah lain. Mereka pun juga punya masalah. Jadi everyone have their own battle, punya masalahnya masing-masing. Tapi kenapa kok orang ini yang saya bandingin ini bisa lebih sukses lebih cepat? Karena apa? Ya bisa jadi ya karena ya dia punya strategi, ya dia punya sudah pernah ditolak berkali-kali, lebih banyak daripada saya, disiplinnya lebih gila, mungkin pengorbanannya dia lebih gila-gilaan, dia pernah gagal berkali-kali, passionnya kencang banget. Itu mungkin bisa jadi. Atau juga mungkin yang keduanya ya dia udah sering ditolak, sering cobaannya udah banyak. Jadi ya kalau memang dia lebih sukses ya wajar. Itu satu. Jadi untuk menghadapi insecure itu, saya pada waktu itu saya memahami bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Dan yang kedua, nah
kita tuh fokus aja, apa yang kita bisa kontrol aja. Ya kita nggak bisa kontrol tuh masa lalu kita juga nggak bisa kontrol masa depannya kita gimana, orang lain ngelakuin apa, pendapat orang lain apa, sekitar gua lagi ngapain, orang lain mikirin gua apa, atau mungkin nanti hasilnya gimana, ada siapa yang ngurusin orang lain gitu. Ya apa ini yang bisa gua pikirin sendiri nih buat gua pribadi. Satu, apa nih yang bisa gue say yes and say no, itu boundariesnya kita. Oke, misal gue tiba-tiba diajak suruh, Vin, tolong kirimin materi ini gitu misal, tapi at that time aku lagi nggak bisa, aku bilang guys tunggu dulu ya, sejam lagi atau 2 jam lagi gitu gue nyampe hotel gue kirim gitu. Itu my boundaries. Koda apa yang gue pikirin, apa yang gue jalanin, kemudian apa goalsnya gue, koda gimana caranya gue membagi waktu, energinya gue, gimana caranya gue berbicara terhadap badan gue, apakah gue positif atau enggak, dan gimana caranya gue handle. Itu satu hal. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang kita bisa lakuin? Pertama, punya planning. It's not about a financial plan ya, karena saya perencana keuangan, saya ngomong financial plan. No, yang aku build adalah a plan. I have a plan for myself. Nah, terus kemudian, ya udah kita berprogres. 1% is better every day. Setiap hari bergerak satu. Dan masih sih, thanks to COVID. Thanks to COVID. Karena COVID, saya juga menemukan keseimbangan ini dalam badan. Oh, ternyata kita perlu apa, badan kita perlu apa. Kemudian kita cara berpikir kita harus gimana. Kode secara soul-nya kita gimana. Nah, dengan kayak gini, secara karir bertumbuh, secara keluarga juga kita bahagia, pertemanan kita juga tambah teman dengan banyak, dan semuanya jadi lebih smooth. Nah, teman-teman, jadi kalau ditanya apakah insecure dengan banding-bandingin teman-teman kita sudah punya mobil atau ganti mobil, udah ada yang mau beli rumah, udah atau nikahnya mewah banget gedungnya dan lain sebagainya gitu. Nggak perlu insecure. Ya, mereka punya usahanya mereka masing-masing, mereka punya masalahnya masing-masing. Yang kita bisa lakukan ini satu, have a plan and 1% better every day. Ya. Gitu. Oke, Mas Melvin. Jadi teman-teman udah jangan minder lagi ya teman-teman ya. Kalau ada mungkin seangkatannya lebih gajinya lebih tinggi, belum tentu dia investasinya lebih banyak juga. Biasanya Ya. malah tambah pengeluarannya lebih banyak ya. Jadi teman-teman malah di sini fokusnya harus bisa mengatur alokasi pengeluaran dan pemasukan untuk investasi. Oke, Mas Melvin di usia 25 tahun nih, biasanya banyak teman-teman muda yang mengalami istilah sandwich generation, yang masih perlu bantu keluarga, orang tua atau saudaranya, tetapi juga dia harus tetap bekerja ya. Nah, menurut Mas Melvin kira-kira gimana sih biar tetap bisa investasi tapi sambil membantu ekonomi keluarga? Eh, ini jawaban saya agak panjang. Saya ceritain pengalaman saya bantu seorang sandwich generation keluar dari permasalahan mereka ya. Nah, sandwich generation supaya konteksnya sama adalah seseorang itu yang di tengah itu tuh harus membiayai orang tuanya, contohnya sini ibunya dan juga anaknya. Ya, waktu itu case-nya Mas Ici, case-nya adalah bapaknya meninggal dan bapaknya ini tidak punya asuransi jiwa sehingga ibunya menjadi tanggung jawab si anak otomatis dan dia masih punya anak lagi gitu. Case-nya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini case kedua yang pernah saya tangani. Jadi problemnya seorang sandwich generation itu tuh ibarat kayak meja kafe yang kakinya satu. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, pergi ke kafe, mejanya bulat, kakinya satu gitu. Itu sandwich generation. Apa maksudnya? Nah, kaki satu itu tuh gajinya kita. Kita kerja tiap hari 9 to 5 itu nyokong seluruh pengeluaran sekeluarga. Ya pengeluaran bulanan buat keluarga semua bek jadi satu. Jadinya apa? Bebannya berat. Bisa nggak? Bisa. Berat. Nah, solusinya apa? Solusi yang saya tawarkan adalah coba kita ganti cara berpikirnya yang tadinya meja kakinya satu menjadi meja yang kakinya empat. Ya, bebannya, nah contohnya apa? Misal dari gajinya kita, Koda mungkin ada reseller atau pasangan kita jadi reseller atau pasangan kita juga kerja atau adik kita yang kerja gitu. It's fine. Kemudian kita punya investasi, mau di saham, reksadana, atau di obligasi negara retail, dan lain sebagainya. Kita punya. Terus one day kita punya yang namanya waralaba gitu. Untuk nyokong semua pengeluaran yang sama.
Jadi at that time yang saya bantu klien saya yang kedua ini, case kedua adalah beliau ini bisa beli waralaba, beberapa waralaba. Sama case-nya sama seperti yang pertama, yaitu waralabanya itu bukan waralaba yang gede banget, Mas Sisi, bukan. Tapi kalau misal teman-teman pergi ke, saya sebut merek ya, misal pergi ke Indomaret atau Alfamart, itu di parkiran itu ada yang jual ayam goreng, ada yang jual tempe goreng, tahu goreng gitu-gituan lah ya. Itu waralaba itu. Tapi waralaba itu bisa menghasilkan penghasilan sekitar 2 sampai 3 juta per bulan dan dia punya 4 atau 5 waralaba. Nah, dari keuntungan waralaba itu semuanya dikasih ke orang tua. Orang tua hidup dari situ. Nah, sisanya dari gaji, dari reseller, dari investasi dipakai buat pribadi supaya apa? Bisa kerja, bisa nabung, bisa invest, bisa beli buat buat beli rumahnya atau beli kendaraannya dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang sandwich generation gimana? Pertama, teman-teman, idenya adalah build your second income, third income atau fourth income dengan tadi good money habit gitu. Mulai digerakin. Kalau nggak digerakin nggak akan keluar, akan muter aja terus gitu. Gitu. Oke, Mas Melvin. Jadi pasti ada solusinya, Mas Melvin ya. Walaupun sandwich generation kayaknya Iya. berat, tapi kalau dilihat ternyata ada juga nih solusinya. Jadi teman-teman udah nggak ada alasan lagi nih sandwich generation. Cuman teman-teman harus mikir strateginya biar pendapatannya bertambah, mau investasi, menjadi reseller, atau tadi contohnya waralaba ya. Jadi banyak cara sebenarnya Mas Melvin ya untuk investasi dan menghindari dari sandwich generation. Oke. Dan juga biasanya di usia 25 tahun tuh ada istilah kalau masih muda investasi terbaik adalah investasi leher ke atas atau belajar lah ya, nambah ilmu. Menurut Mas Melvin dan Mbak Putu, untuk teman-teman muda ini pentingkah mengalokasikan pendapatan untuk keperluan belajar? Mungkin Mbak Putu dipersilakan. Oke. Penting banget sih. Jadi mungkin nggak di umur 25 aja ya menurut aku Ji, tapi di umur, jadi kelihatan tuanya, di umur aku sekarang. Di umur aku sekarang pun ya penting banget masih investasi leher ke atas gitu. Jadi tadi kan kita sempat ngomongin nih kalau di investasi waktu itu adalah teman. Jadi semakin uh, cepat kita mulai, target investasinya makin cepat tercapai juga gitu. Dan dengan nominal yang kita investasikan nggak terlalu besar. Nah, tapi ada lagi hal lain yang bisa bikin investasi kita lebih cepat tercapai, yaitu kalau modal kita itu juga lebih besar gitu. Tadi ya Mas Melvin juga sempat bilang, ya kalau investasi, misalnya kita investasi 100.000, terus udah tuh 100.000 aja, ya mau punya instrumen investasi yang ngasih 100% ya cuma jadi 200.000 gitu kan, nggak bisa lebih lagi gitu. Jadi kita juga harus punya cara untuk gimana caranya nambah modal investasi kita. Mungkin tadi agak-agak nyambung tuh sama yang sandwich generation ya, Ji ya. Tapi kalau misalnya aku bicara pengalaman sebagai karyawan, mungkin sebagian besar di sini karyawan, ya salah satu cara buat kita gimana caranya kita punya pemasukan yang lebih besar. Jadi kita tarik mundur lagi nih sebagai karyawan untuk bisa punya pendapatan kita itu datang dari gaji, bonus, kalau ada komisi-komisi, kemudian itu atau promosi gitu. Jadi, nah promosi jadi gajinya naik gitu. Jadi kita harus ya work smart dan hard. Kita harus cari cara gimana supaya performance kita bagus gitu kan. Karena itu kan korelasinya sama performance kan gitu. Jadi penting banget buat investasi layar ke atas. Jadi buat karyawan ya tetap kalian harus mungkin cari training atau aktif minta training ke kantor. Terus kemudian mungkin short course yang online itu kan udah banyak. Jadi dengan itu kalian punya modal untuk mendukung pekerjaan kalian, performance kalian lebih bagus dan mendukung nanti akhirnya bisa dipromosiin, gajinya lebih besar, KPI bagus sehingga bonusnya gede kayak gitu. Atau mungkin yang freelancer ya, misalnya sekarang banyak digital illustrator gitu. Kalian invest short course dan juga gadget yang bisa mendukung kerjaan kalian buat lebih bagus lagi. Nah, itu sih. Jadi jawabannya penting banget gitu. Jadi kalian harus
investasi, nggak mikirin investasi finansial aja, tapi buat diri kita juga. Gitu, karena itu modalnya. Gitu. Oke, Mbak Putu. Kalau Mas Melvin, ada pendapat? Saya setuju sih, karena sampai sekarang pun saya setiap hari juga masih belajar, teman-teman. Saya tiap hari ada kebiasaan atau small habit, yaitu baca buku. Walaupun cuma 5-6 menit ya, atau kalau kita lebih ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau misalnya 5-6 menit, it's okay. Yang penting upgrade diri, gitu Mas. Oke, benar tuh Mas Melvin. Baca buku tuh habit yang bagus juga ya Mas Melvin ya. Yang kadang-kadang orang suka lupain, walaupun cuma 1 halaman, 2 halaman. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk anak-anak muda ini, apakah terlalu dini untuk mulai mikirin uang pensiun? Kira-kira penting nggak ya untuk mikirin pensiun dari umur ya 25 tahunan? Dan apa ada tips untuk menyiapkan uang pensiun dari usia 25 tahun, sedangkan masa pensiunnya masih lama? Mungkin boleh dari Mbak Putu, Mas Malvin dulu boleh? Oke, saya coba ini ya jelasin dari gambar ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan. Seandainya nih ada orang sekarang ini tahun 2023 pensiun dan orang ini punya uang 2 miliar rupiah gitu. Let's say pensiunnya bukan di kota Jakarta lah, pensiunnya mungkin di kota-kota yang lebih di luar Jakarta gitu ya. Masih bisa pensiun nggak sih? Ya, pastinya ya kalau misal di kota kelahiran saya, kota Pekalongan, sangat-sangat mungkin. Di Bandung masih bisa. Nah, teman-teman kebayang nggak sih, 2 miliar ini akan jadi berapa nih dalam waktu 31 tahun ke depan? Nah, kurang lebih 2 miliar itu akan jadi 9,1 miliar dengan inflasi 5% per tahun. Jadi uang yang sekarang nilainya 2,1 udah bisa buat pensiun, itu setara dengan 9 miliar di 31 tahun lagi. Let's say teman-teman sekarang usia 21 tahun, jadi 31 tahunnya adalah sekitar usia 56 tahun. Itu putus segitu. Nah, gede ya, Vin? Ya gede, gede. Nah, makanya itu kalau seandainya kita mulai dari sekarang, kita tuh bisa nggak sih mulai berinvestasi? Bisa aja pelan-pelan, pelan-pelan. Strateginya simpel aja. Nah, investasi rutin aja tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Atau mungkin kalau teman-teman sudah pakai Livin by Mandiri, teman-teman bisa akses tuh di situ tuh ada menu transfer otomatis. Jadi teman-teman bisa auto invest ya, katakanlah subscribe istilahnya atau apapun itu istilahnya, bisa beli produk investasi secara berkala. Udah nggak apa-apa, pelan-pelan, 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 pelan, lama-lama bertumbuh. Tapi investasi kan ini ya, Vin ya, apa akan naik turun tiba-tiba terjadi COVID turun banget gitu. Ya kita nggak tahu ya. At that time kita nggak tahu kalau akan ada COVID gitu. At that time. Tapi apa yang perlu kita lakuin? Ya inilah namanya perjalanan investasi yang perlu di manage. Nah ini hitungannya asumsinya itu sangat bisa 9 miliar dengan cara gimana? Sekarang kita punya investasi awal katakanlah 35 juta. Ya kita kerja keras tuh kita cari uangnya. Let's say teman-teman punya bonus tahun, pakai aja dulu bonusnya. Oke, nunda dulu setahun lah ya. Bonus tahun ini pakai buat itu, buat pensiun kita. Terus tiap bulan tuh nambah 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Nah, target investasinya memang di sini 12% cukup besar. Tapi teman-teman, 12% ini tuh dibilang besar banget nggak. Karena apa? Ketika pertumbuhannya investasinya jangkanya panjang, teman-teman, ya biasanya ketika di rata-ratakan setahun, itu 12% itu masuk. Tapi kalau investasinya cuma setahun, 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 12% itu kelihatan gede. Tapi kalau teman-teman lihat jangkanya 15 tahun, jangkanya lebih 10 sampai 15 tahun, 12% itu possible, sangat possible. Gitu, sepengalaman saya. Nah, yang perlu teman-teman lakuin sekarang teman-teman pikirin worth it nggak? One day kalau di usia 50 tahun, 56 tahunnya kita nanti, kita punya uang 9 miliar, itu worth it nggak buat teman-teman? Seandainya worth it, dan teman-teman merasa gua butuh itu, this is the plan. Nah, mulai dari 35 juta, kemudian tiap bulan kita investasi rutin 2,5 juta, aktifin aja fitur otomatis investmentnya. Nah, kemudian sambil di manage atau sambil di review secara berkala, gitu. Oke, Mas Melvin. Setuju tuh Mas Melvin. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang ya Mas Melvin ya, supaya returnnya juga maksimal dan kita juga udah siap di masa pensiun nantinya.
Yang ada Hmm. biasanya kita taruh 35 juta di awal, bulan depan kita ambil 2,5 juta. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jangan kebalik ya. Nah, jadi selanjutnya nih pertanyaan buat Mbak Putu. Kira-kira ada tips nggak untuk teman-teman menghadapi ketidakpastian di market yang di masa depan nih? Dan mungkin itu terkait ekonomi ataupun investasi. Boleh, Mbak Putu? Oke, jadi kalau kita ngomong investasi, ekonomi, jadi yang namanya ketidakpastian itu, ya kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri, atau kebalik ya, ketidakpastian itu adalah suatu kepastian maksud aku, gitu. Jadi eh, mungkin aku ada share slide sedikit nih Ji buat ngejelasin. Oke, kita ngomongin karena aku industrinya di reksadana, which is capital market, kita lihat deh kinerja IHSG nih. Jadi tahun 2020 tadi Mas Melvin juga udah sempat sampaikan siapa sih yang nyangka ada COVID gitu. Jadi kan kalau kita lihat 2020 itu indeks turun dari awal tahun turun kayak lebih dari 35% gitu. Terus kemudian dia beranjak naik lagi. Jadi kalau kita potong 1 tahun 2020, itu sebenarnya indeksnya minusnya 5,5%-an gitu, minus 5%-an aja. Tapi kalau kita jalanin di dalamnya, sempat turun lebih dari 35% gitu. Siapa sih yang nggak ketar-ketir punya investasi terus turun 35% kan ya Ji gitu. Terus kita lihat lagi 2022 gitu. Ini kita 2022 market kita atau kinerja indeks harga saham kita tuh kayak nge-PHP-in kita terus gitu. Jadi awal tahun kuartal pertama sempat naik terus dia turun naik gitu kan. Nah, jadi memang tidak ada yang pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman investment di sini mungkin kita bisa memprediksi, tapi kan kondisi ekonomi global itu kan dinamis banget. Terus banyak sekali perubahan itu yang menyebabkan ketidakpastian itu cukup tinggi. Jadi aku sih setuju banget, aku salah satu believer bahwa kalau kita investasi ya kita harus bertahap atau berkala gitu. Kita manfaatkan momen-momen di mana sebenarnya terjadi penurunan, itu harusnya kita manfaatkan sebagai momen untuk masuk gitu. Jadi kalau misalnya kita ke next slide, di slide 11 nih. Jadi ada tadi Mas Melvin sempat sampaikan ngumpulin dana pensiun tuh bertahap pelan-pelan sehingga jangka panjang sehingga nggak terasa berat tapi bisa tercapai gitu dana pensiun yang kita inginkan gitu. Nah sebenarnya ini terjadi juga nih kalau kita pakai data asli nih Ji ya, data historis dari salah satu reksadana saham kita ambil dari tahun 2000, sorry aku agak nggak kelihatan, 2019 sampai 2023 gitu. Jadi kalau misalnya kita invest 50 juta langsung, sama kita bertahap setiap bulan invest 1 juta, jadi ada 50 kali kita invest gitu, sejuta pelan-pelan tiap bulan gitu. Jadi nggak Januari aja ya, Februari, Maret, April sampai Desember, sampai 50 kali kita nabung atau invest 1 juta, itu sebenarnya kita terhindar dari fluktuasi market gitu. Kita lihat deh, yang orange itu yang lamsam, yang kita sekali jebret 50 juta di awal, itu investasinya naik turun loh gitu. Belum tentu pada saat turunnya drastis banget tuh di 2020, aduh ini bakal naik lagi nggak ya? Itu mungkin orang-orang banyak yang akhirnya cut loss aja lah gitu. Jadi malah realize loss gitu. Jadi dia malah nggak sabar nunggu, dia malah rugi. Sedangkan yang pelan-pelan, yang 1 juta per bulan, actually grafiknya itu ya adalah naik turun fluktuasi sedikit, tapi akhirnya investasinya itu lebih bagus dibandingkan kita lamsam langsung gitu. Kenapa aku big believer dari dollar cost averaging atau reksadana investasi secara berkala? Satu, duitnya terbatas. Jadi emang lebih gampang buat berkala gitu. Jadi memang aku tahu kemampuan aku baru bisa yang berkala tuh nggak bisa lamsam langsung. Dan kedua, memang secara historis terbukti kita jadi lebih bukan imun ya. Jadi lebih
terlindungi dari fluktuasi yang terjadi di market gitu. Jadi nilai portfolio kita tetap terjaga. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Putu penjelasannya. Clear banget Mbak Putu. Dan makasih juga Mas Melvin, pemaparannya juga udah sangat luar biasa ya dari kedua narasumber kita. Dan kelihatannya sudah banyak nih Bapak Ibu yang meninggalkan pertanyaan nih kepada narasumber kita. Coba saya lihat dulu ya, Mbak Putu, Mas Melvin. Oke, ini udah ada list pertanyaannya dari Mbak Erika Paramita dari Malang nih. Mau nanya ke Mbak Putu dan Mas Melvin. Tapi untuk pertama Mbak Putu dulu ya. Bagaimana mengatasi rasa insecure jika kita masih belum bisa sukses seperti orang lain dan akhirnya lebih banyak membandingkan diri dengan orang lain? Oh, tadi udah dijelasin dikit sama Mas Melvin, cuman dari Mbak Putu boleh pendapatnya? Yes. Jadi buat Mbak Erika, sebenarnya insecurity itu nggak cuma terjadi di umur 25 sih. Mungkin di umur-umur kita sekarang ya masih ada sih rasa-rasa insecure gitu. Itu akan selalu mengikuti kita kalau berdasarkan pengalaman aku ya, akan selalu mengikuti kita. Jadi memang seperti yang eh, Mas Melvin sampaikan juga, ya mindset kita tuh harus bisa mengelola hati ya. Jadi nggak bisa, kita harus fokus sama diri kita sendiri, harus set the boundaries. Jadi lakukan step-step, one step at a time ya Mas Melvin ya. Itu yang 1% better every day. Itu kan benar-benar ya udah step by step aja gitu. Karena kalau dibandingin nggak akan ada habisnya. Gitu sih Erika. Jadi insecurity itu pasti ada. Jadi kamu buat itu sebagai model buat kamu survive, keluar dari zona nyaman, buat upgrade diri, bukan untuk bisa lebih hebat dari orang lain, tapi bisa lebih hebat dari kamu yang kemarin, gitu. Oke, benar Mbak Putu. Jadi kita jangan malah benchmark orang lain ya. At least kita better than yesterday. Dan untuk Mas Melvin, ini pertanyaan Mbak Erika juga tadi terkait mindset apa yang harus kita punya agar bisa termotivasi untuk bekerja keras, agar bisa sukses dan bisa lebih bijak menggunakan uang. Silakan Mas Melvin. Ya, Mas Iji, ini mindset yang saya pegang ya. Siapa tahu hal ini atau mindset yang sama ini bisa relate atau bisa dimanfaatin buat teman-teman juga. Jadi saya terinspirasi dengan satu mindset yang namanya itu the abundance mentality atau mindset berlimpah. Itu adanya waktu itu di bukunya itu Stephen Covey, bukunya Seven Habits. Itu buku legendaris banget lah. Nah, di abundance mentality itu ceritanya apa? Kita tuh diceritakan bahwa rezeki itu sudah ada dan jumlahnya itu berlimpah. Berlimpah itu seperti apa? Kalau teman-teman pergi main ke Pangandaran atau Anyer gitu ya di pantai, teman-teman lihat semua laut itu biru semua. Nah, rezeki itu sudah sebanyak itu, sebesar itu. Nah, tugasnya kita manusia adalah udah ngambil aja tuh. Airnya diambil aja satu-satu gitu. Kita mainin aja pakai ember, keluar satu-satu dan nggak akan pernah habis. Jadi ketika kita meyakini rezekinya sudah ada dan kita meyakini kita tinggal bekerja saja, terus upgrade, udah jalanin terus, itu satu tujuan kita juga akan tercapai dan biasanya kita nggak jatuh ke ini ya banding-bandingin atau berpikir buruk karena kita terus berprogres gitu, walaupun kecil nggak apa-apa berprogres gitu dan kita yakin gitu rezekinya udah ada, gitu Mas. Oke, Mas Melvin, setuju Mas Melvin. Jadi yang penting mindsetnya juga harus sudah benar untuk kerja keras ya Mas Melvin ya. Tapi tetap harus ada usahanya ya Mas Melvin ya. Jangan maunya cuannya aja, nggak ada usahanya. Jadi Betul. teman-teman harus juga ada usahanya teman-teman ya, biar bisa meraih mimpi-mimpinya. Masih ada 2 pertanyaan lagi untuk Mas Melvin dan Mbak Putu. Untuk Mas Melvin, langkah-langkah yang seperti apakah yang bisa memantapkan rencana finansial melalui investment bagi investor pemula? Dan kira-kira lebih tepat memulai dengan instrumen investasi apa? Saya sudah memulai dengan dana darurat dan SR018, ST10, ORI23, SR19 banyak ya. Jadi ini kayaknya udah tahu investasinya, mau dikasih pendapat sama Mas Melvin nih. Silakan Mas Melvin. Oke,
Kalau menurut saya, kalau dari lihat kondisinya Bu Harni sini, sebenarnya udah bagus ya, karena sudah punya dana darurat, sudah mulai berinvestasi setidaknya di surat berharga negara Indonesia gitu. Nah, sekarang untuk step berikutnya lagi yang bisa Bu Harni lakukan adalah gini, coba kita lihat, ini namanya goal based investment, investasi yang disesuaikan sama tujuan kita. Nah, coba kita lihat, sebenarnya tuh kita tujuannya itu butuh berapa sih? Misal nih ya, Ibu ngitung-ngitung ternyata butuh buat pensiun, butuhnya katakanlah kayak tadi, bisa sampai 8 miliar, 9 miliar gitu, let's say. Nah, kemudian butuh return atau butuh keuntungan yang lebih tinggi lagi, katakanlah mencapai 10-12% per tahunnya. Nah, di situ Ibu bisa mulai lihat atau mulai mempelajari produk-produk investasi apa yang memang bisa nyampe ke tujuan tersebut. Ataupun kalau misal memang butuh partner atau butuh teman diskusi, ke bank aja, di situ ada RM, atau mungkin juga bisa ke sosial media kita, ke sosial media finansialku, atau ke saya, Melvin Mumpuni, kita bisa ngobrol juga. Nah, kemudian kalau terkait sama dolar cost averaging atau lump sum, itu dua-duanya punya pro and cons. Tapi tadi penjelasan Mbak Putu, tadi udah dibandingin antara dolar cost averaging atau lump sum, ternyata dalam beberapa case memang dolar cost averaging jadi lebih menguntungkan gitu. Sekaligus risikonya ditekan karena di rata-ratain. Yes, saya setuju juga. Nah, kalau jenis-jenis reksadananya, emang reksadana itu ada banyak ya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan reksadana indeks, sama reksadana saham. Nah, eh, mungkin kalau penjelasan lebih detailnya lebih enak kalau ada presentasi. Nanti mungkin saya sampaikan saja di konten saya atau mungkin di tempatnya Instagramnya Bank Mandiri pun boleh. Tapi yang jelas, ketika kita sudah tahu plannya apa, milih produknya jauh lebih mudah gitu. Yes, gitu. Oke, Mas Melvin, makasih insight-nya Mas Melvin. Untuk Mbak Putu juga masih sama dari Bu Harni. Bolehkah saya meminta penjelasan jenis-jenis reksadana yang tadi Mas Melvin sedikit jabarkan dan resikonya, bagaimana cara memulai, apakah membeli dengan cara lump sum atau secara dollar cost averaging? Mungkin boleh dijelaskan kembali, Mbak Putu. Oke, ini sebenarnya bisa jadi satu sesi lagi ya, Mas Melvin, kalau ngomongin reksadana. Boleh tuh. Oke. Jadi kalau dari tadi Mas Melvin sudah sempat sampaikan juga jenis reksadana sebenarnya yang kita kenal cukup banyak beredar di industri kita, dan juga Ibu juga bisa Mbak Harni juga bisa cek tuh di Livin Mandiri ya. Itu di Livin Investasi itu juga udah dipisah-pisah ya Ji ya. Yang pasar uang mana, saham mana, pendapatan tetap mana, campuran mana. Jadi ada 4 reksadana yang bisa Ibu Mbak Harni gunakan sebagai instrumen investasi, yaitu dari mulai pasar uang yang paling konservatif ya resikonya. Biasanya itu pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, dan saham gitu. Nah, setiap reksadana ini berbeda resikonya dan potensi returnnya. Jadi digunakan biasanya nyambung dari yang dijelasin Mas Melvin, kita harus tahu dulu nih targetnya kita apa sih buat investasi. Jadi tujuan investasinya apa? Terus berapa lama gitu. Karena kalau misalnya buat dana pensiun, terus Mbak Harni pakai reksadana pasar uang, itu nanti nggak nyampe-nyampe. Itu lama banget. Jadi lewat umur pensiun juga belum nyampe tuh pasti. Jadi kita harus kombinasikan dengan reksadana yang memberikan potensi return lebih agresif, yang tentunya diikuti dengan tingkat resiko yang lebih agresif juga seperti reksadana saham gitu. Jadi misalnya kalau reksadana saham biasanya kita anjurkan untuk tujuan-tujuan investasi yang lebih dari 10 tahun gitu. Karena dalam jangka panjang trennya naik, tapi dalam 1 tahun seperti yang tadi slide aku tuh ya bisa naik turun, fluktuasinya cukup tinggi gitu. Jadi tetap harus untuk menjawab dengan tepat harus tahu dulu tujuan investasinya apa dan jangka waktu investasinya berapa lama itu. Mungkin itu dulu ya Ji ya. Oke Mbak Putu, makasih Mbak Putu jawabannya. Mungkin Bu Harni udah tambah tercerahkan oleh penjelasan Mas Melvin sama Mbak Putu. Dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan untuk memberikan feedback terkait acara webinar kali ini. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link survei terkait pelaksanaan webinar kita kali ini yang akan kami share pada kolom chat. Ya, sebelum saya tutup, saya coba rekap ya Bapak Ibu ya, bahwa
di topik kita kali ini, My Quarter Life Financial Plan, itu jangan minder Bapak Ibu, teman-teman, walaupun kita masih muda, umur 25 tahun, bukan berarti kita nggak bisa untuk investasi, ya. Tetapi juga perlu dilihat bahwa hampir semua ya, mengalami quarter life crisis. Jadi itu wajar. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan bahwa paling susah sendiri, nggak usah teman-teman. Malah kita harus ngambil sisi positifnya. Seperti Mas Melvin tadi bilang, kerja keras aja, rezeki insya Allah udah ada yang ngatur ya Mas Melvin ya. Dan tadi seperti Mbak Putu juga bilang bahwa selain masak, nyetir, yang paling penting adalah budgeting. Ya, jadi kita harus bisa budgeting biar bisa senang-senang sekarang ataupun masa depan ya. Jadi kita bisa senang-senang hari ini dan bisa juga senang-senang di masa yang akan datang. Dan juga tadi Mas Melvin udah menjelaskan terkait piramida perencanaan keuangan yang terdiri dari fondasi keuangan sampai dengan waris. Jadi teman-teman harus diperkuat dulu nih fondasi keuangannya agar jalannya firm, nggak lemes. Ya, biasanya yang lemes itu kalau sahamnya lagi anjlok ya, Mas Melvin ya. Jadi agak lemes itu fondasinya. Nah, jadi itu salah satu tips and trick juga. Dan juga dari sisi produk investasinya apa sih yang harus teman-teman tahu, yang dari sisi likuiditas, capital gain, sama cash flow yang tadi dijelaskan oleh Mas Melvin. Lebih baik teman-teman harus punya tiga-tiganya ya, tapi yang diutamakan yang likuiditas dulu. Kalau sudah fondasinya sudah kuat, baru lanjut ke capital gain and cash flow. Dan juga tentunya investasi itu juga harus aman. Tadi Mbak Putu juga bilang ada beberapa red flag kalau misalnya investasi itu bodong atau tidak aman. Misalnya janjinya udah pasti untung 15%, atau dia udah menjanjikan tapi tidak clear operasionalnya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Intinya biasanya kita punya feeling nih too good to be true ya, Mbak Putu ya. Jadi biasanya itu walaupun kita pikir cuan-cuan, ternyata malah investasi bodong. Makanya mitigasinya juga harus kita lihat legalitasnya, bisa dari website OJK ataupun langsung investasi ke Livin Investasi teman-teman. Jadi di situ kita sudah bantu teman-teman filter investasi yang aman dan dipantau oleh OJK. Selanjutnya juga tadi ada pertanyaan terkait apakah kita bisa beli mainan ya, istilahnya tadi Mas Melvin, dan Mas Melvin menjawab boleh, asalkan beli mainannya pakai hasil investasi. Jadi tidak mengganggu pemasukan yang ada, malah menambah motivasi kita untuk punya lebih banyak lagi. Oke, dan ini tadi ada yang masalah minder-minderan karena benchmark ke teman-teman seangkatan ya biasanya ya. Dan sini juga saya catat everyone have their own battle, jadi nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri, fokus yang bisa dikontrol. Benar kata Mas Melvin tadi, kalau kita fokus sama yang nggak bisa dikontrol, nggak ada habisnya ya Mas Melvin ya. Jadi kita fokus yang bisa dikontrol aja. Dan tadi juga Mas Melvin menjelaskan terkait sandwich generation. Gimana sih cara lepas dari sandwich generation? Kita biayain orang tua, biayain anak juga. Bukan berarti kabur ya, bukan melepas itu. Jadi malah harus berpikir untuk menambah pendapatan. Bisa jadi tadi ada reseller atau waralaba, itu salah satu alternatif yang bisa dipakai. Dan juga untuk masa pensiun, tentunya teman-teman juga harusnya sudah mulai mempersiapkan dari sekarang ya teman-teman ya, lebih cepat, lebih baik untuk mendapatkan return yang lebih baik dan compounding interest-nya lebih maksimal. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar Mandiri Beraksi pada kesempatan berikutnya. So, nantikan informasi terupdate seputar investasi dan market. Akhir kata, saya Iji, pamit undur diri. Terima kasih banyak para narasumber dan para nasabah yang telah hadir, Mas Melvin dan Mbak Putu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Terima kasih Mas Alvin, Mbak Putu. Thank you, Iji. Thank you, Mas Alvin. You ready? Say 1, 2, 3, yeah, it's Mandiri. Siapkan hatimu
Tapi mengaju. You wanted to, so why don't you just let it loose, alright?